Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan berbincang-bincang tentang ekstrakurikuler yang ada di SMK Kansai ini. Nah, kita sudah bersama Ibu Gesti yang sebagai mentor atau kesiswaan secara keseluruhan tentang ekstrakurikuler. Sebelumnya Ibu bisa ceritakan sedikit tentang apa-apa saja ekstrakurikuler di sini. Ya. Jenis-jenis ekskul yang ada di sekolah kita yang tahun lalu ya, tahun ini kan terkendala COVID ini belum pernah diadakan, ada pun cuma hanya school update aja. Itu yang tahun-tahun dulu ada pramuka, ada poli, kemudian ada bahasa Inggris, ada bahasa Jepang, satu lagi school update tuh. Itu ekstrakurikuler yang aktif di sini. School update itu ekstrakurikuler seperti apa ya? Kalau school update itu misalnya kan kita ada kerjasama dengan Rio Pos tuh, tuh nanti anak-anak kita ini disuruh ngerekam video atau kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah kita dan kemudian diterbitkan di TV, di Rio Televisi. Tapi sebelum mereka terpilih itu ada seleksinya, misalnya dari sekian banyak siswa itu siapa yang mendaftar, siapa yang berminat untuk jadi reporter sekolah lah ibaratnya seperti itu. Kalau misalnya dia lulus, dia yang diajukan ke sana seperti itu, siapa yang berbakat dipilih juga. Oh, jadi perekrutan itu sebelum memasuki setiap ekstrakurikuler itu ada perekrutan ya Bu? Kalau yang sekolah iya, tapi kalau yang pramuka kan wajib. Semua anak kan harus ikut karena dia K13 namanya, kurikulum 13 itu harus. Pramuka itu wajib ekskulnya gitu, jadi semua anak harus mengikutinya. Kalau yang bahasa Inggris itu tergantung minatnya anak. Pasti kita suruh mendaftarkan, misalnya yang minat bahasa Inggris di sini siapa, misalnya perlokal-perlokalnya nanti pasti ada 2, 3, 4 atau segala macamnya. Begitu juga dengan yang Jepang, kan nggak semua anak juga suka bahasa Jepang, hanya beberapa anak saja. Jadi siapa yang minat ya dia yang daftar ke sana seperti itu. Ada itunya, ada tahap seleksi, bukan seleksi pendaftaran tergantung minat anak. Berarti tidak ada kriteria yang mendaftar saja gitu. Yang mendaftar saja. Itu sejak kapan Bu ada ekstrakurikuler semua itu? Kalau sejak kapannya kurang tahu juga ya, soalnya kita juga sudah melanjutkan kan. Misalnya yang setahu saya masuk sini 2019 itu sudah ada. Ketika kita sudah masuk, anak-anak sudah ada di lapangan, kita hanya tinggal ya membimbing, membina dan melanjutkan dari petugas terdahulu gitu saja. Masalah kapan dimulainya kurang tahu juga. Terus Bu, karena pandemi ini kan ekskul itu pasti nggak jalan. Jadi itu bagaimana sistem pembina dan ketua, siapa yang membinanya? Nah itu dia yang tadinya kan kita punya pembimbing di masing-masing ekskul tuh. Ini karena dia pandemi dan bergantung dengan dana juga, ibaratnya kan orang yang diunjuk itu pasti ada uang lelahnya atau segala macamnya. Sementara kan kita tidak membuka ekskul itu di sini karena misalnya dia nggak bisa masuk karena COVID misalnya. Hanya itu diberhentikan sementara, dan kebetulan orangnya juga resign kan. Kita ada beberapa guru yang resign tuh, kebetulan mereka tuh resign dan belum diadakan pencarian lagi sampai saat ini, berhubung juga masih COVID. Dan yang jalan salah satunya adalah cuma ekskul school update, karena kan dia tidak mempengaruhi kondisi siswa. Dia hanya meliput berita-berita apa saja, mengumpulkan informasi yang ada di sekolah ini saja. Itu berapa banyak anggotanya Bu? Dari yang sekian banyak ekskul itu kan banyak, berarti kan hampir semua siswa yang di sekolah ini punya ekskul sendiri gitu kan Bu. Yang sekarang berapa sisanya anggotanya yang di school update? Kalau yang di school update itu hanya ada 4 orang, karena kita juga anak-anak kan tentu ada uang transportnya, kita juga bayar ke RTP, itu juga butuh biaya-biaya juga. Itu cuma 4 orang dari sini. 4 orang. Itu seperti tim jurnalis? Iya, tim jurnalis sekolah ada yang melaporkan, tapi ya termasuk minat dan bakat dia juga kan. Kali aja nanti itu akan mendukung dia di masa depan, kita nggak tahu dia mau jadi apa ke depannya. Walaupun dia misalnya sekarang ambil perkantoran atau akuntansi atau teknik, kan sama dari sini belum tentu dia melanjutkan jurusan yang itu. Bisa jadi itu nanti akan menambah pengetahuan secara umum untuk diri siswa itu sendiri. Kalau untuk pelaksanaannya Bu, pakai jadwal tidak kayak sekolah update-nya? Biasanya mereka sih di hari Sabtu atau Minggu tuh kumpul di suatu tempat. Misalnya nanti ada info nih dari ketua sekolah update-nya, dari RTP,
di info itu kadang diarahkan kita nanti misalnya kumpul di SMK ini, di SMK itu, atau kita kadang berkumpul di Masjid An-Nur atau segala macamnya gitu, ada itu tertentu. Tapi biasanya jadwalnya di hari libur, hari Sabtu sama Minggu aja. School update itu dari Riau TV ya, Bu? Maksudnya Itu sebetulnya program Riau TV, kemudian mereka kan terjun ke sekolah-sekolah, itu mencari bakat, minat, bibit segala macam, reporter, narasi segala macamnya, dia datang ke sekolah-sekolah. Dan kita juga kan ada juga imbasnya ke kita, misalnya kalau kita ikutan itu, sekolah kita jadi terpromosikan, dan anak-anak juga dapat efeknya juga, dia lebih percaya diri, lebih mengenal dunia lain, menurut saya gitu. Kalau misalnya kalau di sekolah ini saja dia berjibaku, tentu pengalamannya akan sedikit. Nah misalnya nanti kalau dia kumpul di sekolah update, dia ngeliat nih reporter-reporter dari sekolah lain itu, dia lihat teman-temannya, oh mereka pandai ini, mereka pandai itu, tentu dia juga akan mengembangkan skill yang itu pada dirinya sendiri. Jadi apa ya, Bu, dari situ kita sudah bisa mengukur prestasi. Seperti pernah tidak, Bu, dia di berita yang dimuat sama tim sekolah update tadi itu dimuat di TV nasional atau di majalah nasional? Kalau di nasional sih belum ada, belum pernah, karena mungkin belum, namanya juga masih tahap pemula untuk yang sekarang ini. Soalnya yang dulu-dulu kan sempat terhenti, udah tempat terhenti, udah sekarang kita baru lagi, jadi mempolis dia biar jadi ini juga kan nggak segampang yang kita pikirin, apalagi ini masih TV lokal, belum TV nasional. Kalau misalnya diambil sama berita yang bertaraf nasional, sejauh ini sih belum ada. Belum ada. Pernah ikut lomba gitu belum ada juga? Lombanya juga belum. Karena jarang sekali sekolah update itu kan cuma jurnalistik kan, Bu, jadi jarang sekali lomba-lomba. Jadi ada nggak, Bu, kendala atau pengaruh atau malah lebih banyak berita yang bisa diambil dari school update itu di saat pandemi ini? Ada tidak pengaruh pandemi dengan program school update tadi? Tentu ada jelasnya. Misalnya yang tadinya kita banyak kegiatan, misalnya yang tadinya dia bisa mengupload ekstrakurikuler yang lainnya, misalnya dia akan tampilkan tim poli kita, tim pramuka segala macam, itu kan akan berkurang. Yang bisa diupdate hanya ujian-ujian saja. Misalnya ketika abang kelasnya lagi ujian kelulusan, misalnya macam tahun ini kemarin kan ada UKK dia, mereka bisa mengupdate beritanya. Kemudian pas kita lagi ujian-ujian prakteknya itu kan harus di sekolah, nggak boleh di rumah, karena kita memilih di sekolah nggak daring dia ujiannya, untuk memastikan anak tersebut tidak bolos ketika ujian tuh, dan biar nilainya tetap full, nggak ada yang bolong-bolong seperti itu. Jadi kita membuatkannya di sekolah, hanya beberapa itu saja sih yang bisa mereka liput. Paling nanti kalau misalnya ada ini juga, kadang kan walaupun pemerintah mengatakan sekolah tidak bisa beroperasi karena pandemi, tapi kita tetap membuat kebijakan walaupun misalnya 3 kali dalam seminggu kita masuk, dengan catatan kita bersip, ada yang sip pagi, ada yang sip siang. Misalnya kalau dalam satu kelas itu ada 30 orang, kita nanti akan buat menjadi 3 shift. Jadi yang pertama masuk tuh misalnya jam 7 sampai jam 10, nah itu shift 1. Hanya itu saja yang bisa mereka liput. Misalnya itu pun yang diharuskan, yang diutamakan tuh yang produktifnya. Misalnya dia bengkel, kalau anak SMA tak bengkel tuh rasanya tak ini kejuruan. Jadi mau jadi apa dia kalau materi-materi aja, kayaknya semua orang bisa. Prakteknya yang sulit, dan kalau nggak didukung dengan alat-alat dan bahan yang ada di bengkel, kayaknya nggak jalan materi itu gitu. Makanya tetap kita jalankan. Nah, dan itu tentu mempengaruhi berita yang harus dikumpulkan anak-anak di school update, tentu itu pasti. Misalnya yang tadinya kita ada kegiatan, misalnya kalau ada pas perayaan tanggal 17 Agustus atau Isra Mi'raj, Maulid Nabi segala macam, harusnya kan dia bisa ngeliput itu, dan kita mengadakan itu biasanya setiap tahunnya. Ternyata semenjak Covid ini kan nggak ada. Kita tiadakan. Kalaupun misalnya ada acara-acara tertentu, itu pun dalam skala kecil. Misalnya ketika technical meeting sebelum UKK itu terjadi dengan Dudi, itu pasti tetap ada. Cuman yang tadinya kita mengundang 3 orang dari suatu perusahaan, jadi hanya 1 orang saja yang kita undang untuk mengurangi kerumunan tadi.